Kalau seorang hamba memiliki tawakal yang benar, maka dia hidupnya akan kerja keras, kerja cerdas, dan akan kerja ikhlas. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, walaisal muradu bitawakkuli tarkal kasbi bil kulliyati. Bukanlah yang dimaksud dengan tawakal itu tidur-tiduran di rumah, enggak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa laysal muradu bit tawakkuli tarkal kasbi bil kulliyati. Betul ya, halaman 117. Walaisal muradu bitawakkuli, dan bukanlah yang dimaksud dengan tawakal itu tarkal kasabi, yaitu meninggalkan usaha, bil kulliyati, dengan sama sekali. Wasu'ilal imamu Ahmadu radhiyallahu anhu an rajulin jalasa fi baitihi aw fil masjidi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Dan pernah ditanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu tentang seseorang laki-laki yang duduk-duduk ia di rumahnya atau di dalam masjid. Lalu ia berkata, aku tidak akan mengerjakan akan sesuatu, aku tidak bekerja sehingga datang padaku oleh rezekiku. Faqala, maka menjawab Imam Ahmad, hadza rajulun jahilal ilma. Adapun ini orang, yaitu laki-laki yang bodoh ia akan ilmu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Maka sungguh bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah, yaitu menjadikan oleh Allah akan rezekiku di bawah naungan tombakku. Air rumhu sababun li tahsilir rizqi, yakni tombak itu sebab bagi mendapatkan rezeki. Wa muraduhu anna muqdamar rizqi kana minal ghanaimi. Adapun maksudnya Nabi, yaitu bahwa kebanyakan rezekinya Nabi yaitu ada oleh rezeki, yaitu daripada harta ghanimah. Wa illa, jikalau tidak maknanya kebanyakan, faqad kana yaqulu min jihatin ukhra ghairir rumhi. Maka sungguh ada oleh Nabi, yaitu makan oleh Nabi dari arah-arah yang lainnya selain panah. Dzakarahu Suhaimi, menyebutkan akan ini walaisal muradu oleh Imam As-Suhaimi dalam kitabnya Lubabut Talibin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia,
Sesudah kita mengetahui tentang definisi tawakal, bahwa tawakal itu adalah kepercayaan hati pada janji Allah tentang rezeki disertai usaha. Sesudah kita mengerti definisi tawakal, maka timbul pertanyaan, apakah tawakal itu sama dengan tidak usaha, ataukah yang disebut orang tawakal itu orang yang usaha keras? Begitu saudara. Sebelum kita menerangkan ke sana, perlu difahami bahwa manfaat bila kita memiliki sifat tawakal begitu banyak yang ditawarkan oleh agama. Kalau kita memiliki tawakal yang benar kepada Allah, maka manfaat tawakal itu banyak sekali. Pertama, diberi kecukupan yang luar biasa oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Jadi orang yang tawakal itu manfaatnya kalau dimiliki oleh kita, maka pastikan kita selama di dunia kita akan memiliki kecukupan rezeki. Kedua, orang yang tawakal itu memiliki keimanan yang kuat. Manfaat daripada tawakal, imannya tambah mantap. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau Anda punya iman, maka bertawakal. Maka manfaat tawakal adalah meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga saudara, manfaat daripada tawakal itu adalah menjadikan ibadah kita dengan penuh kesungguhan. Ibadah kita serius. Itulah tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita telah serius, azam kita udah bulat, maka kita tawakal. Maka tawakal itu akan menghantarkan hamba ibadah yang bagus disertai kesungguhan. Udah berapa tuh ya? 3, 4. Kalau kita benar-benar di hati kita ada tawakal, maka kita akan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Orang yang tawakal itu menjalani hidup terprogram, memiliki schedule yang jelas, kurikulum yang terukur dalam hidupnya. Itu orang yang tawakal, saudara. Sudah berapa tuh? 4, 5. Manfaat tawakal itu kalau benar, seorang muslim akan fokus pada proses, bukan pada hasil. Fokus pada proses, bukan pada sukses, pada hasil.
Itu orang tawakal. Sehingga saudara, bahasa sederhananya, kalau seorang hamba memiliki tawakal yang benar, maka dia hidupnya akan kerja keras, kerja cerdas, dan akan kerja ikhlas. Ini prinsip orang yang tawakal, saudara. Dia kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Pikiran muter kuat dengan akal, badan montang-manting kadang terjungkal, tapi tetap hati pasrah dan tawakal. Itulah orang yang tawakal. Lalu materi kita, apakah orang yang tawakal tuh tidur-tiduran baik di rumah? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, walaisal muradu bitawakkuli tarkal kasbi bil kulliyati. Bukanlah yang dimaksud dengan tawakal itu tidur-tiduran di rumah, enggak kerja. Orang yang enggak kerja, tidur-tiduran di rumah, itu orang tawakal. Bukan. Jadi yang namanya tawakal itu bukan meninggalkan usaha secara totalitas. Ada teman saya tiduran mulu, tapi kontrakannya 100 pintu. Itu namanya kagak tiduran. Namanya. Jadi saudara, bukan yang dimaksud dengan tawakal tiduran terus secara totalitas, tidak usaha. Kita harus pahami tentang burung kemarin, pertemuan yang lalu. Pergi pagi, pulang sore, maknanya kerja. Namanya tawakal benar. Burung aja keluar rumah, ayam aja cakar-cakar, itu namanya disebut tawakal. Jadi tawakal ini bukan badan. Kalau badan namanya tawakal. Tawakal. Apa tawakal? Badan enggak kerja, tiduran aja. Pokoknya kalau Allah kasih kenyang-kenyang walaupun kagak makan. Itu yang kayak begitu tuh namanya tawakal. Namanya tawakal. Kenapa kagak pakai baju? Kan panas. Kalau kata Allah kagak kepanasan, ya kagak juga. Walaupun telanjang. Ini yang kayak begini namanya tawakal. Enggak makan, Bang. Lah kalau kata Allah kenyang, kenyang. Walaupun kagak makan. Namanya tawakal. Enggak minum, Bang. Kalau kata Allah enggak haus, walaupun enggak minum, ya enggak haus. Namanya tawakal. Enggak nikah, Bang. Ya Allah, kalau kata Allah punya anak, walaupun gua enggak punya bini. Itu namanya tawakal. Namanya tawakal. Warung gak dibuka, Bang, warung. Kalau kata Allah untung, walaupun warung ditutup, nggak buka-buka, pasti itu namanya tawakal. Jadi yang namanya tawakal itu kepasrahan hati sesudah ikhtiar. Jadi dengan kerja keras badan, hati pasrahkan nama Allah. Karena kita sebagai hamba tak tahu ke depan apa yang terjadi.
yang terjadi. Begitu. Udah maju aja. Begitu, maju aja. Jangan nggak maju. Begitu. Tapi saya lagi puasa diam. Jadi kalau bisa jangan ada debat. Begitu. Jangan dicatat. Ente orangnya baperan. Begitu. Jadi saudara, maju aja. Bagaimana kayak orang menilai? Itu urusan orang. Begitu. Yang penting kita badan ini kudu kerja. Kudu kerja. Begitu. Tawakal itu bukan tidur-tiduran, kata Syekh Nawawi. Tawakal itu kerja keras, hati pasrah sama Allah. Jadi tawakal itu sifat hati, bukan sifat badan. Bukan badan, hati. Ngapain lo bang? Gojek belum tentu dapat. Lo muter-muter juga kalau kata Allah kagak dapat. Itu terserah Allah. Yang penting gua menyelam motor keliling. Itu namanya tawakal. Jadi ada namanya ayatus sunan. Ada hukum kausalitas. Ada hukum sebab akibat. Kalau kita pengen dapat padi, pengen panen, kudu nanem padi. Urusan panen atau tidak, serahkan nama, itulah tawakal. Buka warung, itu tugas kita. Urusan untung atau tidak, itu terserah Allah, namanya tawakal. Tidur sama bini, jangan enggak, tentu atas jalan syara, jangan lagi main. Urusan punya anak atau tidak, urusan Allah, namanya tawakal. Karena itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Ahmad bin Hanbal ini murid Imam Syafi'i hebat. Imam Syafi'i ini punya murid hebat-hebat. Sampai menjadi mujtahid mutlak. Sejajar dengan gurunya Imam Syafi'i. Pembangun madhab Hambali. Imam Ahmad. Alimnya Masya Allah. Imam Ahmad hafal hadis 1 juta hadis. Sanad maupun matan. Imam Ahmad. Ada orang datang sama Imam Ahmad. Dia nanya, bagaimana Tuan? Ada orang duduk aja di rumah, enggak pergi ke kebun, enggak pergi ke sawah, enggak pergi ke toko, enggak ngiklan. Padahal dia dagang online. Dia diem baik. Sayang pulsanya belum tentu ada yang beli. Begitu. Kalau dia online, kalau dia ke sawah belum tentu panen, udah diem aja di rumah. Kalau kenapa nggak ke pasar Ciledug, belum tentu untung. Diem aja di rumah. Dia bilang, la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizki. Gua udah kerja, rezeki mau dijamin sama Allah. Ntar juga datang. Kalau kata Allah kasih. Imam Ahmad, bagaimana sikap orang kayak begini nih? Dia duduk aja dia di rumah, enggak kerja, katanya rezekinya bakal datang. Kata Imam Ahmad, hadza rajulun jahilal ilma. Ini orang bodoh, tidak paham tentang syariat Nabi Muhammad, tidak paham tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak dengar tuh yang Nabi sabdakan di dalam hadis. Imam Ahmad diriwayatkan dalam musnadnya. Apa kata Nabi? Innallaha tabaraka wa ta'ala qad ja'ala rizki takhta dhilli rumhi. Kata Nabi, Allah jadikan rezeki saya ini nih dari lewat ini.
tombak. Artinya Nabi itu dapat rezeki bukan tidur-tiduran. Nabi itu dapat rezeki dari kadang terjadi peperangan, perang menang, dapat dah harta rampasan perang. Nah, dapat tuh. Dari mana harta rampasan perang? Dari perang. Tidur aja ya kagak. Begitu. Nabi dagang, menggembala kambing. Itu begitu. Enggak tidur-tiduran. Mau juga yang mau tidur-tiduran Nabi aja. Kan Nabi kekasih Allah. Tapi Nabi enggak. Nabi aja kerja, dagang, bantuin Siti Khadijah. Begitu. Seorang saudagar kaya raya, jenius. Perempuan yang luar biasa. Bantuin dagang Nabi. Dapat gaji. Ya, begitu. Jadi Rasul kadang terjadi peperangan, menang perang, barang-barang musuh ditinggalin, itu namanya disebut ghanimah, harta rampasan perang namanya. Boleh diambil, boleh. Kayak bahasa orang Indonesia, rempah-rempah dibawa sama Belanda, bukan rempah, kayu ulin, barang-barang bagus semuanya dibawa ke Belanda. Emang rampasan perang. Kalau menang perang ya begitu, rampasan, begitu. Nah, Nabi bahasa gampangnya usaha juga, begitu, usaha. Jadi bukan maknanya orang tawakal tuh tidur-tiduran, tuh namanya enggak paham tentang ayatus sunan, tentang hukum kausalitas, tentang hukum sebab akibat. Kalau pengen punya anak kudu ya menikah. Kalau kita pengen untung kudu dagang. Kalau kita pengen panen iya kudu cocok tanam. Begitu. Kalau pengen kenyang makan. Kalau pengen gak kepanasan iya pakai payung, pakai penutup badan. Itu namanya tawakal benar. Bukan tawakal tuh mananya tidur-tiduran aja. Yang enggak. Dia diem aja di masjid, putar tasbih aja. Putar tasbih. Begitu. Muter tasbih. Enggak kerja. Ya enggak begitu. Kudu ikhtiar. Kalau saudara dagangnya online, saudara kalau pengen jadi orang tawakal, maka otak saudara harus bilang closing atau tidak closing, saban hari kudu posting. Itu namanya orang tawakal. Begitu. Tawakal namanya. Kalau saudara bisnisnya online, begitu. Kalau saudara bisnisnya offline, ya kudu buka warung. Begitu. Itu namanya tawakal. Nggak ada tidur-tiduran aja. Udah gua mah tidur aja dah. Tidur aja. Begitu, tidur aja. Bagaimana kalau dokter kayak begitu? Di rumah sakit, udah kita daftar. Dok, kagak diurusin. Kalau kata Allah sembuh juga sembuh, biarin aja. Modar. Bener enggak? Nah, tawakal tuh ada usaha. Enggak ada usaha. Ada usaha. Baik ikhtiar lahiriah maupun ikhtiar batiniah. Semacam saudara baca sholawat, itu namanya ikhtiar batiniah. Ada orang nggak paham, diajarin sholawat mulu yang diajarin, emang kagak kerja pak? Aduh kagak paham. Ini ikhtiar batiniah, tentu kudu ada ikhtiar lahiriah. Itulah ajaran. Begitu. Sama aja dokter nyuruh minum obat, enggak obat doang, kudu makan nasi, obat mulu. Lah celeng. Begitu. Enggak kayak begitu juga dalam hidup. Ini penting.
Jadi jangan sampai muslim keliru memahami tentang tawakal. Maka kita kudu memakai pakaian, memakai payung untuk menutupi diri kita dari panas, dari hujan. Kita kudu makan untuk menolak daripada perih perut keroncongan. Kudu minum untuk supaya kita jangan haus. Kita kudu menikah agar supaya kita mencapai cita-cita kita, pengen punya anak keturunan. Pengen punya anak keturunan, ya silakan. Begitu kayak begitu. Kata kita enggak. Begitu repot kalau punya anak. Begitu bini, gue kecapek kerja, ngasih makan orang, ya membujang. Enggak apa-apa, itu terserah kita. Tapi kalau orang enggak sedekah, seret rezekinya. Karena sama bini sedekah juga. Bagus. Jadi tawakal itu bukan maknanya tidak kerja, tapi tawakal maknanya sudah kita jalanin pekerjaan, suruh kita kerja, tawakal. Begitu. Quran banyak itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu enggak menghalangi tawakal kita, tapi tawakal yang benar manakala kita badan berjuang namun hati pasrah pada apa yang Allah atur, karena dirinya sebagai hamba kewajibannya bersyariat, sementara hakikat itu urusan Allah. Dan tawakal berjurus pada hakikat, badan kita berjurus pada syariat. Bagaimana kemarin dijelaskan, kata Nabi, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Andai Anda tawakalnya benar, pastilah Anda bakal diberi rezeki oleh Allah kayak Allah kasih rezeki burung. Pagi pergi kemana ke, yang penting al-harokah barokah. Kudu ngeluyur, kudu kerja. Kantor enggak jelas tuh burung, tapi Allah bilang tagdu khimason, berangkat lapar, wataruhu bitonan, pulang dalam keadaan kenyang. Maknanya burung aja ikhtiar, burung aja ikhtiar. Maka tawakal yang benar, jangan kita enggak usaha. Maka kita kudu usaha. Mau usahanya langsungkah kita sendiri, mau orang lain kayak yang jalanin? Itu kayak orang deposit di bank itu kan orang lain yang jalanin. Begitu orang lain yang jalanin. Atau orang yang naruh saham, naruh modal sama orang dagang, itu kan sama. Itu usaha juga, tapi orang lain, namanya tidak langsung. Adapun modal dari dia sama. Itu juga namanya kasab. Jadi ada kasab, ada ikhtiar. Kalau kasab artinya usaha, ikhtiar artinya memilih jenis usaha. Tuh begitu. Jadi kita jangan usaha doang, tapi kudu memilih juga jenis usaha. Harus paham, ini lagi apa nih? Ini yang begitu. Maka kenapa supermarket bertahan? Karena tertopang ketidaklakuan barang dia dengan barang yang lagi laku. Begitu. Tuh kayak begitu. Usaha dan ikhtiar yang bagus. Begitu, saudara. Terserah iklannya bagaimana, saudara. Apa saudara pakai cara ngomong kayak saudara dagang apa? Sarung.
Saudara bilang, saya ini orang majelis. Orang majelis medagangnya disuruhnya berbudi manis. Bagaimana? Dari dulu saya jalanin sejak baba. Dan ini pesan baba saya, nggak boleh ditinggal. Pokoknya bila sampean beli sarung satu, saya kasih satu. Kalau beli dua, saya kasih dua. Itu pesan baba. Nggak boleh dikasih satu. Itu nyurang, namanya curang. Kalau beli dua, kasih dua. Beli lima, kasih lima. Begitu. Jangan kasih tiga, beli lima. Curang namanya. Begitu. Jadi terserah. Jadi orang kalau begitu sebeli 5 aja biar dikasih 5. Iya. Mana dikasih? Lah itu udah gua kasih 5. Ini kan beli, iya gua kasihnya 5. Begitu. Enggak 3. Lu mau gua kasih 3. Gua kira ditambahin. Itu kan salah lu memahami omongan gua. Gua kan bilang, lu beli 5, gua kasih 5. Enggak bakalan gua kasih 3. Pesan baba begitu. Begitu. Itu terserah saudara. Itu namanya bahasa. Begitu, terserah. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Jadi namanya usaha. Begitu, lihat tuh macam-macam usaha tuh. Yang pengen jadi presiden segala macam, kan usaha. Macam-macam. Ada yang usahanya model begini. Ada yang ikhtiarnya model begini. Ya terserah aja. Itu begitu. Kita mau orang majelis gitu, jangan sampai gara-gara pemilu lalu kemudian jadi ribut, beda pilihan. Ada yang milih nomor 1, ada milih nomor 2, ada milih nomor 3, padahal sebangsa setanah air juga. Milihnya sekali doang, 14 Februari, enggak sabanari. Lalu kemudian kita mau berantakan, sampai kita gontok-gontokan. Namanya orang kurang cerdas. Kalau jadi muslim tuh harus memilihnya yang cerdas. Minta sama Allah pemimpin yang cerdas. Kita berharap kepada Allah yang mantap, yang jelas, begitu. Ini supaya kita benar adanya. Singkatnya, jangan sampai tawakal lalu kita nggak kerja. Gua mau tawakal, nggak kerja bang, gua mau tawakal. Ini namanya salah. Salah. Bukan begitu tuntunan agamanya. Abang kerja dulu, buka warung. Nanti pas sudah tutup, gimana bang? Ya gua mau tawakal. Terserah Allah, belum gua hitung apa untung apa rugi hari ini. Pokoknya terserah Allah. Yang penting gua mah sebagai hamba disuruh kerja. Sebab Nabi menyampaikan dalam hadisnya, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul abdal muhtarif. Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat mencintai hamba yang kreatif, yang inovatif, yang mau bekerja, bukan tidur-tiduran, bukan kongres, kongko-kongko, ora beres, ngomongin duit orang. Ya Allah, si anu tuh kemarin dapat dana suntikan sekian ember mulu yang diomong ember. Tapi kita punya apa yang diomongin? Dah daripada ngomongin yang kagak, zikir ke sebagai ikhtiar batiniah. Begitu, ikhtiar batiniah. Tuh begitu, namanya kayak begitu. Sehingga orang yang tawakal itu orang yang memiliki keimanan yang benar tentang rezeki, tentang hidup. Sehingga orang yang tawakal, dia akan menjaga betul, memanage betul, mengelola betul tentang waktu yang diberikan oleh Allah. Itulah orang tawakal. Sehingga orang tawakal
memiliki kesemangatan hidup yang luar biasa. Orang yang tawakal memiliki ketenangan hidup yang amat sangat luar biasa. Orang yang tawakal itu memiliki keteguhan jiwa di dalam hidup yang dia jalani. Ini orang tawakal, bukan orang yang tiduran aja. Udah dah, terserah Allah. Pokoknya umatnya Nabi Muhammad mau pokoknya mau juga masuk surga. Pokoknya mau dah, nggak ibadah bang, enggak. Pokoknya umatnya Nabi mau juga masuk surga. Begitu. Jadi nggak sholat, udah mau sholat mau kagak. Umat Nabi masuk surga. Lo itu Nabi sampai kakinya bengkak ibadah. Lah dia ponakan Nabi bukan, cucunya bukan, cicitnya bukan, tiduran aja, pengen masuk surga, itu mau percis, makan kagak, pengen kenyang, yang kayak begitu, punya bini kagak, pengen punya anak, wirid aja, Rabbana hablana minazwajina wa dzurriyyatina sampai 1000 samban malam, tapi nikah kagak. Ini yang kayak begini nih nggak benar, namanya bukan tawakal, akan tetapi namanya tawakal. Orang yang tawakal itu orang yang percaya dengan janji Allah, percaya abis ama apa yang Allah janjikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan kepercayaan itu duduknya di hati. Adapun badan tetap dia kudu berjuang, adapun badan itu dia kudu sungguh-sungguh. Jangan sampai kita salah mentafsiri tawakal. Ada anak sekolah besok mau ujian, malam nonton TV ama main game malah game Mobile Legend, main game mulu, enggak belajar. Udah tawakal aja, udah ada catatannya yang lulus siapa apa kagak, udah tidur aja begitu, udah main game aja. Ini namanya bukan tawakal, akan tetapi tawakal. Begitu. As-siqat bidunil amal, percaya tapi enggak kerja, itu tawakal. Tapi kalau tawakal as-siqat biwa'dillah ma'as sa'yi fil asbab, percaya dengan janji Allah disertai bekerja keras sebagai menjalankan hukum kausalitas. Hidup di dunia harus bersyariat, harus kasab, harus ikhtiar. Itulah namanya yang sesungguhnya tawakal. Dan inilah daripada apa yang disabdakan oleh Nabi pertemuan yang lalu dijelaskan tentang bagaimana burung memiliki tawakal yang benar, ayam memiliki tawakal yang benar. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawa untanya, bawa unta. Lalu dia nanya sama Nabi, ya Rasul, apakah saya biarin unta, enggak saya cangcang, atau dicancang, diikat begitu? Apakah saya ikat dulu baru saya ke masjid tawakal? Kata Nabi, iqil wa tawakal, ikat dulu baru tawakal. Kalau bahasa sekarang Nabi, kalau bahasa sekarang nih, saya punya motor, saya perlu kunci ganda apa kagak? Apa nggak usah dikuncikan, saya mau sholat. Orang sholat kan dijaga sama Allah. Motornya saya nggak kunci, kuncinya saya taruh di situ. Begitu, begitu. Bagaimana? Kata Nabi, kunci dulu, ganda-ganda baru ente ke masjid. Itu namanya tawakal. Iqil wa tawakal. Jadi tawakal itu ba'dal amal, bukan tawakal itu dunal amal, tanpa usaha sama sekali.
dan itu tidak benar adanya. Masalah usahanya apa, usaha batiniah atau usaha lahiriah, itu terserah. Itulah namanya usaha. Tuyul aja tuyul, ya Allah, kreatif, kecil-kecil bisa nyari duit, enggak ngerepotin. Begitu tuyul, bukan maknanya ente kudu piara tuyul, bukan. Betapa dia inovatif dan kreatif memahami tentang tawakal. Begitu. Masa kita orang majelis mau tidur-tidur aja, lalu kemudian pengen kayak orang-orang, ngimpi ya kayak begini, ngimpi. Enggak benar adanya. Kata Syekh Nawawi, dzakarahu Suhaimiyu, uraian ini telah diterangkan oleh Imam As-Suhaimi di dalam kitabnya Lubabut Talibin, syarah daripada Matan Al-Arba'in An-Nawawi. Begitu Syekh Nawawi. Qauluhu at-tafwidu, habis dah tuh segitu ngaji kita. Wallahu a'lam bissawab. Segini aja waktu yang ada buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.